selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Sulaslandari dan Hai, dan saya Desi Rianti. di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan wujud. Tidak kalian mengamati saat memasak sebuah sup seperti pada gambar berikut ini. Nah, kira-kira kenapa di saat air yang kita masak ataupun sup yang dimasak itu dengan api yang menyala terus-menerus, maka airnya akan lambat laun akan berkurang. Nah, tentunya air ini akan berubah menjadi uap-uap air. Kira-kira mengapa ya? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai pembelajaran kali ini, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perubahan wujud. Adapun kompetensi dasar yang ingin kita capai ialah dan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai yakni apa sih itu perubahan wujud? Jadi perubahan wujud ini disebabkan karena adanya perubahan suhu dan pelepasan kalor yang terjadi pada suatu zat tersebut. Perubahan wujud ini bergantung dengan aktivitas suhu pada suatu zat dikarenakan karena suhunya meningkat ataupun suhunya menurun. Nah, tentunya tadi ada 3 jenis zat ya, ada zat cair, padat, dan gas. Cair bisa berubah menjadi gas, gas bisa berubah ke cair, padat juga bisa ke gas dan sebaliknya. Nah, jika kita amati dalam grafik ini, di sini ada grafik dari bongkahan es atau sebuah es berubah menjadi uap atau gas. Nah, tentunya hal ini dapat terjadi apabila terjadi kenaikan suhu yang signifikan. Nah, contohnya pada Q1 di saat proses mencair dari minus 10 derajat ke 0 derajat itu dapat merubah wujud zat yang awalnya es yang padat menjadi cair, menjadi air ya. Nah, kemudian pada Q2 ini air tidak mengalami perubahan suhu, tetapi dia mengalami perubahan wujud yang awalnya tadi es bentukannya padatan, sekarang menjadi cairan. Nah, kemudian pada proses Q2 ke Q3 itu proses menuju menguap. Nah, tentunya air yang awalnya cair itu menjadi butiran-butiran uap ya, atau uap-uap air. Di saat mencapai 100 derajat Celcius, air akan mendidih. Tentunya karena air mendidih, dia berubah menjadi butiran-butiran uap dan menguap. Di saat Q4 dan suhunya naik terus, maka dia akan berubah menjadi gas. Nah, jika kita amati pada proses Q1 menuju Q2 itu adalah proses mencair sehingga dia memerlukan energi, di mana besarnya kalor atau energi yang diperlukan adalah Q sama dengan MS dikalikan CS dikalikan T2 dikurang T1. MS ini adalah massa S, C-nya adalah kalor jenis S dikalikan dengan T2 dikurang T1. T2-nya yang mana? T2-nya adalah 0 derajat, T1-nya yang minus 10 derajat Celcius. Nah, kemudian pada proses Q2 nih, di saat dia sudah mencair ya, yang es tadi mencair, nah itu tidak terjadi perubahan suhu, tetapi dia mengalami perubahan wujud zat, yaitu menjadi cair tadi. Nah, kalor yang diperlukan itu adalah Q sama dengan massa es dikalikan dengan kalor lebur es. Selanjutnya, pada proses Q2 menuju Q3 itu mengalami peningkatan suhu kembali. Nah, karena terjadi perubahan suhu, maka dia masih memerlukan energi. Energinya yang diperlukan berapa? Yaitu Q sama dengan massa air dikalikan kalor jenis air dikalikan dengan T3 dikurang T2. T3-nya adalah 100, T2-nya adalah 0 derajat Celcius. Nah, kemudian pada proses Q3 itu sudah menguap ya, airnya tadi menguap. Nah, di saat menguap itu tidak terjadi perubahan suhu, tetapi dia berubah wujud yang awalnya cair menjadi butiran-butiran uap atau menjadi gas. Maka besarnya kalor yang diperlukan itu adalah Q sama dengan massa air dikalikan dengan kalor uap. Nah, selanjutnya jika kita panaskan terus-menerus hingga air itu kering seperti itu, maka proses yang diperlukan, maka rumusnya adalah Q sama dengan massa uap dikalikan kalor jenis uap dikalikan dengan T4 dikurang T3. Nah, simak
video perubahan wujud berikut ini. Perubahan wujud benda. Ada 3 macam wujud zat yang dapat mengalami perubahan wujud. Di antaranya ialah zat padat, zat cair, dan zat gas. Hal ini tentunya dikarenakan oleh adanya aktivitas kalor, yakni penyerapan kalor dan pelepasan kalor. Peristiwa yang melalui penyerapan kalor diantaranya adalah mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan peristiwa yang melalui pelepasan kalor diantaranya adalah membeku, mengembun, dan mengkristal. Perubahan wujud zat dari cair ke padat disebut dengan proses membeku. Hal ini disebabkan karena adanya proses pelepasan kalor yang disebabkan oleh penurunan suhu, sehingga mengubah zat dari zat cair menjadi zat padat. Sedangkan pada proses perubahan wujud dari cair ke gas disebut dengan proses menguap. Hal ini disebabkan karena adanya penyerapan kalor yang disebabkan oleh kenaikan suhu. Pada proses perubahan wujud dari zat padat menjadi zat gas itu disebut dengan menyublim. Hal ini disebabkan karena adanya penyerapan kalor dan kenaikan suhu yang terjadi. Selanjutnya pada proses perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut dengan proses mencair. Hal ini disebabkan karena adanya penyerapan kalor yang disebabkan oleh kenaikan suhu. Selanjutnya, pada perubahan wujud zat dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Hal ini disebabkan karena adanya proses pelepasan kalor dan penurunan suhu. Sedangkan pada proses zat gas menjadi zat padat disebut dengan mengkristal. Hal ini disebabkan karena adanya pelepasan kalor yang disebabkan oleh penurunan suhu. Adapun perubahan wujud dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya perubahan wujud ini sering sekali terjadi ya, seperti tadi cair ke gas, gas ke padat, ataupun sebalik-sebaliknya. Nah, contohnya sendiri adalah saat kalian memasukkan air ke dalam freezer, maka dia akan berubah menjadi es. Ya, artinya dari yang awalnya tadi cair, kita masukkan ke es, maka dia akan berubah menjadi padatan. Sedangkan kalian keluarkan kembali esnya ke dalam ruangan biasa atau suhu ruangan, maka esnya tadi yang awalnya padatan itu berubah menjadi cairan kembali, maka itulah disebut dengan perubahan wujud. Nah, berarti sudah terjawab ya tadi kenapa air yang di dalam sup jika kita panaskan terus-menerus maka dia akan berkurang lambat launnya nih. Nah, berarti dia mengalami perubahan wujud. Hal ini dikarenakan karena adanya pelepasan kalor dan peningkatan suhu. Yang awalnya tadi cair, dia berubah menjadi gas seperti itu. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini ialah berarti perubahan wujud itu dipengaruhi oleh adanya kegiatan pelepasan atau penyerapan kalor yang disebabkan oleh kenaikan atau penurunan dari suhu. Sekian penjelasan dari saya, salah hilapnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.